Halo Pak, selamat datang di Perbipolas. Perkenalkan, nama saya Noni Julia Febi Barusipayun dengan NIM 12S21025 dan teman saya. Perkenalkan, saya Keisha Terus dengan NIM 12S21053. Baik, kami akan menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami mengenai T06, yakni adalah sebuah case mengenai function. Baik, saya akan share screen. Baik, pada tugas kali ini kami akan membahas ataupun mengembangkan beberapa fungsi dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Student dormitory. Butit baru saja bertemu dengan salah seorang dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan sebuah program yang sederhana untuk mensimulasikan entitas-entitas di lingkungan kampus. Sebenarnya sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butit hanya diminta untuk mengimplementasikannya sebagai langkah awal. Simulator hanya akan menangani entitas mahasiswa, yakni student, dan asrama, yakni dormitory. Berikut adalah rincian entitas dalam simulator. Yang pertama, seorang mahasiswa memiliki NIM ataupun ID, nama mahasiswa atau name, angkatan, year, program studi program, dan jenis kelamin ataupun gender. Yang kedua, entitas yang kedua adalah sebuah dormitory memiliki nama asrama, dalam bahasa Inggris dormitory underscore name, kemudian kapasitas atau muatan asrama atau capacity, status atau status, tipe asrama atau type, dan jumlah penghuni atau resident. Dan yang entitas yang ketiga adalah terdapat dua status asrama, yaitu available apabila kapasitas lebih besar dari resident, kapasitas lebih besar dari jumlah penghuni, dan tidak available atau not available apabila kapasitas lebih kecil dari resident ataupun kapasitas lebih kecil dari jumlah penghuni. Kemudian yang keempat, setiap mahasiswa ditempatkan ke asrama berdasarkan yang berbeda atau berdasarkan jenis kelamin masing-masing mahasiswa. Nah, di simulator ini diharapkan memiliki fitur-fitur dasar sebagai berikut. Yang pertama, menampilkan informasi dari seorang student ke STD out dan asrama atau dormitory yang akan ditempati masing-masing mahasiswa dengan menggunakan fungsi assign student. Dan yang kedua, menampilkan informasi penghuni atau mahasiswa yang tinggal di setiap asrama atau dormitory. Dan yang ketiga, menampilkan informasi asrama atau dormitory dengan jumlah yang masih available dan not available untuk dihuni mahasiswa. Memperhatikan kompleksitas persoalan ini, Butet kemudian meminta bantuan dari sang sahabat Ucok. Setelah mendengar penjelasan Butet tanpa berpikir dua kali, ia pun bersedia membantu. Oke. Nah, format outputnya adalah, berikut adalah format keluaran untuk setiap upaya menampilkan informasi dari entitas. Yang pertama adalah assign underscore student, yang ini nantinya akan menampilkan untuk student ID, nama mahasiswa, angkatan, akan menampilkan untuk student yaitu ID, nama mahasiswa, angkatan, program studi, dan jenis kelamin. Dan untuk dormitory, nama asrama, capacity, status, dan type. Masing-masing data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol hashtag sebagai separator atau pemisah. Yang kedua, print underscore student underscore dorm. Ini nantinya akan menampilkan nama asrama, kapasitas asrama, status, dan tipe asrama. Keempat data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol hashtag sebagai separator atau pemisah. Nanti untuk mengkompilasinya digunakan perintah ini, gcc T06 student dormitory.c -o T06 underscore 01, begitu seterusnya untuk tugas 2 dan tugas 3. Ini adalah keluaran yang diharapkan untuk case yang pertama, untuk case yang kedua, dan untuk case yang ketiga.
Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai apa yang menjadi solusi kami untuk menyelesaikan case ini. Baiklah, pada persoalan kali ini kami mencoba membuat solusinya seperti berikut. Pertama-tama, karena kita telah memiliki struct, maka kami membuat function factory, di mana function factory ini memiliki parameter seperti char ID, char name, char year, char program studi, enum gender. Function factory digunakan untuk menciptakan sebuah nilai tanpa nanti kita mendeklarasikannya pada main flow. Di sini seperti yang dapat kita lihat, pertama-tama kami memasukkan strcpy std.id_id, di mana ini berfungsi untuk mengakses ID. Selanjutnya strcpy std.name, ini untuk mengakses name. Selanjutnya ada strcpy std year _year, ini untuk mengakses year. Selanjutnya ada strcpy std studi program untuk mengakses studi program. Dan selanjutnya untuk mengakses enum gender, kami membuat std.gender sama dengan gender. Selanjutnya program akan mereturn std. Sama halnya seperti function factory student, di sini juga ada function factory untuk dorm, di mana function factory dorm ini memiliki parameter char dormitory name, useInit, short capacity, enum status, enum type. Selanjutnya kami melakukan hal yang sama dengan cara strcpy dormitory name _dormitory name. Selanjutnya karena di sini dia menggunakan integer, maka kami tinggal menyamakannya. Maksudnya seperti berikut. dorm_.capacity sama dengan capacity untuk mengakses capacity, dorm_.status sama dengan _status untuk mengakses status, dorm.type sama dengan _type untuk mengakses type, dan dorm_resident_num untuk mengakses resident num. Selanjutnya akan direturn ke dorm. Selanjutnya di sini ada void print student dengan parameter struct student, _t, pointer_student, dan integer size. Pertama-tama kita memprint student/n. Lalu kita membuat perulangan di mana jika integer index sama dengan 0, maka integer index sama dengan 0. Jika integer index lebih kecil dari 0, maka perulangan ini akan berlanjut dan indeks akan bertambah 1 ketika perulangan berhenti. Lalu di sini kami menggunakan switch karena memiliki kondisi yang tetap. Case yang pertama, jika case-nya male,
maka yang di print adalah student index student, yang di print adalah %s, pagar %s, pagar %s, pagar %s, pagar mail /n. Yang diakses adalah studentindex.id, studentindex.name, studentindex.y, studentindex.programstudi untuk mengakses atribut tersebut. Selanjutnya ada yang case kedua, ada case female. Jika masukan yang diberi adalah female, maka program akan memprint %s, pagar %s, pagar %s, pagar female /n, lalu cara mengaksesnya dengan cara mengakses ID-nya dengan cara _student_index.id untuk mengakses name, year, dan program dapat dilihat seperti yang tertampil di layar. Selanjutnya program akan memprint semuanya. Selanjutnya di sini ada void print _dorm dengan parameter struct dorm _t, pointer _dorm, dan integer size. Di sini pertama-tama kita memprint dorm, selanjutnya kita membuat perulangan integer index sama dengan 0, index lebih kecil dari size, index plus plus. Nah, di sini kami membuat switch juga karena memiliki kondisi yang tetap. Seperti case yang pertama ada formal. Jika nanti case yang dimasukkan adalah formal, maka program akan memprint %s, %d, %s formal dan mengakses dormitory name, capacity, dan status dengan cara _dorm index.dormitory _name dan seterusnya. Selanjutnya status akan dikeluarkan jika status sama dengan A. Selanjutnya ada case for female, di mana di sini jika masukan adalah for female, maka program akan memprint beberapa data seperti dormitory name, capacity, index, dan status. Dengan cara mengaksesnya _dorm, index.dormitory name, dan seterusnya. Lalu sama seperti yang tadi, untuk mengecek status, maka di sini dilakukan melakukan boolean. Selanjutnya program akan memprint semuanya. Selanjutnya di sini ada void print _dorm dengan parameter struct dorm _t _dorm. Selanjutnya kami membuat char pointer status sama dengan _dorm dot status sama dengan A jika available dan not available. Selanjutnya ada char pointer gender sama dengan _dorm dot type sama dengan for _female atau for
male, for male atau for female. Lalu program akan di-print, yang di-print ada dormitory name, capacity, status, dan gender. Dengan cara mengakses adalah _dorm, .dormitory _name, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada void print _student _dorm dengan parameter struct student _dormitory _t, pointer student _dorm, integer student _size, struct dorm _t, pointer _dorm, dan integer dorm size. Di sini pertama-tama kami men-setnya integer total sama dengan 0, integer temp sama dengan 0. Selanjutnya kami membuat perulangan, integer dorm index sama dengan 0, dorm index lebih kecil dari dorm _size, dan dorm plus dorm index. Selanjutnya program akan memprint dorm. Selanjutnya kami membuat print dorm dengan _dorm index. Selanjutnya membuat pemisalan jika dorm index resident _num lebih besar dari 0, maka total sama dengan dorm index resident _num. Selanjutnya kami membuat perulangan for integer student index sama dengan time, student index lebih kecil dari total plus student index. Jika student index tidak sama dengan total, maka yang di-print adalah student index _dorm, student index id untuk mengakses student ID. Selanjutnya ada student name, student year, dan study program dengan cara yang sama. Jika tidak, maka yang diambil adalah jalur else, di mana temp sama dengan student index. Selanjutnya, untuk else yang kedua, di sini jika ternyata dorm index resident _num lebih kecil dari 0, maka program akan memprint semuanya. Selanjutnya ada void assign student dengan parameter struct student dormitory, pointer student dorm, struct dorm, pointer dorm, struct student, pointer student, dan ada integer size _dorm, dan yang terakhir ada integer size student. Seperti biasa, kita mendeklar terlebih dahulu. Selanjutnya, kita membuat perulangan jika integer dorm index sama dengan 0, dorm index lebih kecil dari size _dorm plus dorm index, maka masuk ke pemisalan. Jika dorm index .type sama dengan for female, maka masuk ke jalur perulangan dengan parameter integer
student index sama dengan 0, student index lebih kecil size student, plus student index. Selanjutnya kami membuat pemisahan lagi jika student index dot gender sama dengan male dan strcmp student index dot id terus koma tanda hubung tidak sama dengan 0, maka masuk ke pemisahan lagi. If dorm index dot capacity lebih besar dari 0, maka student dorm index dot dorm sama dengan dorm index dan seterusnya seperti yang dapat dilihat. Selanjutnya jika salah, maka masuk ke program dorm index dot status sama dengan NA. Selanjutnya jika di perulangan, jika di pemisalan yang pertama salah, maka kami membuat perulangan lagi di mana integer student index sama dengan 0, student index lebih kecil size students plus index. Kami membuat pemisalan sama seperti yang tadi. Selanjutnya yang terakhir ada struct dorm, check dorm dengan parameter struct dorm, pointer dorm, size integer size, enum type gender. Lalu kami ini adalah sebuah function factory sama seperti yang tadi. Kita duluan membuat struct dorm temp. Selanjutnya ada temp sama dengan pointer dorm. Selanjutnya kami membuat pemisalan jika temp dot capacity sama dengan 0, maka yang dikeluarkan adalah temp dot status sama dengan NA. Jika tidak, maka jalur yang diambil adalah temp dot capacity min dan temp resident 6 plus dan di return. Baik, codingan kami pada Visual Studio Code telah mengeluarkan hasil yang sama pada output yang diminta ataupun keluaran yang diharapkan dari case 1 sampai case 3. Tapi untuk auto gradingnya kami memperoleh nilai 20. Untuk permasalahan yang kami dapatkan adalah kami nggak tahu lagi bagian mana yang kami modifikasi sehingga permasalahan ini memiliki hasil yang serupa di auto gradingnya. Sekian. Sekian presentasi dari PR17. Terima kasih, Pak.